Oke, terlebih dahulu kita cek dari statistik apakah udah keluar, apakah udah diupdate. Belum ya, tapi ini kita update langsung guys ya dari statistiknya, dari klasemen. Oke, ini belum update bro ya, belum update tapi kita update manual. Jadi perolehan poin dari IBK ya dengan tambahan 3 poin membuat mereka akhirnya terlepas dari jeratan dasar klasemen ya, naik ke ranking ke-6. Sementara Respak ya harus menerima keadaan bro ya, mereka terjun bebas ke posisi 7 bro. Jadi di sini dua tim yang di awal musim itu bermain kurang bagus ya, tapi mulai bisa perform itu adalah IBK dan Pink Spider. Ya bro ya, jadi ini dua tim yang Myong bilang di awal musim permasalahan mereka di setter ya. Setternya dari Pink Spider guys, ditinggal Lee Go-eun ya yang cedera. Mereka juga gonta-ganti guys, So Chae-hyun sama Kim Da-sol ya. Tapi akhirnya So Chae-hyun bisa perform, Rebecca juga bisa perform. Service mereka juga bagus ya. Akhirnya Pink Spider wow, malah naik ke ranking ketiga bro ya. IBK juga ya. Mereka sempat ada 8 ya, apa 7 guys ya, 7 kali lost streak. 7 kali kalah beruntun bro, tapi akhirnya sejak menang melawan Pink Spider, kemudian sebelumnya menang melawan Pepper, dan hari ini melawan Respak juga mereka menang. Ini kelihatannya IBK mulai bounce back sih. Ya bahkan mungkin bisa jadi penantang sih ya untuk di klasemen 4 besar bro ya. Jadi menurut Myong ya peluangnya IBK untuk bisa masuk ke 4 besar itu masih terbuka guys ya. Jadi mereka masih bisa bounce back. Padahal tadi guys ya set pertama sama set kedua errornya IBK itu banyak banget bro ya. Respak itu dapat poin giveaway dari IBK itu sering banget, dari service errornya IBK, dari attack errornya IBK bro ya. Myong kira IBK nih yang akan lebih banyak error guys. Maksud itu gapnya jauh guys ya. Ternyata nggak jauh beda bro ya. IBK 17 kali error dan Respak ternyata ada 16 bro ya. Choi Jongmin gila. Gila Choi Jongmin guys. Ini dari awal ya. Ini yang kalau kalian nonton live streaming Myong dari awal guys. Myong berharap hari ini middle blocker-nya Respak itu bisa lebih perform ya. Karena Myong iri banget bro. Sumpah Myong itu udah iri banget dengan middle blocker tim-tim lain guys ya. Dari IBK ada Choi Jongmin yang perform. Dari Pink Spider kemarin, Lee Da-hyun sama Pichi 16 poin kemarin guys. 4 blocking, 2 ace, itu bisa perform banget. Dari Hyundai yang Hyojin ya, kalian tahu sendiri yang Hyojin guys. Dari Pepper si Mamura. Ini guys yang iri dengan tim-tim lain bro ya. Kok bisa ya middle blockernya Respak nggak kunjung-kunjung perform gitu loh guys ya. Ini 6 kali blocking dari Choi Jongmin sendirian guys. Gila nggak tuh? Ya 6 kali blocking dari Jongmin. Lee Ju-ah 2 kali. Gila guys. Hari ini Huyong sih ya. Huyong underperform. Enjin juga nggak bisa dibilang perform guys ya. Park Enjin juga bukan yang lebih perform. Nggak juga sih ya. Lee Swan-woo attack rate-nya hanya di angka 27%. Sementara Zanetti juga nggak bisa dibilang bagus ya. 35 bro. Tapi ini lebih bagus daripada Victoria ya. Oh enggak, Victoria 36 guys. Kemudian dari receive juga masih problem banget. Kalau kalian tadi lihat guys ya, set play-nya dari Choi Sohyeon itu lebih sering pakai passing bawah ya. Dan kalau set play passing bawah itu udah pasti kebaca ya, karena lambat guys ya, bola naiknya itu lambat ya. Jadi ada waktu sepersekian detik, ada waktu sekian detik ya buat middle blockernya tim lawan itu untuk ngebaca ya, minimal untuk nge-soft block lah. Ya, jadi dari receive-nya ini problem. Set play-nya juga nggak bisa konsisten. Ya, jangankan Choi Sohyeon guys. Yom Hae-son aja musim lalu pontang panting bro ya. Jangankan Choi Sohyeon ya, setter yang baru bermain guys ya di profesional bersama dengan Respak ya. Dia sebelumnya nggak pernah dimainkan oleh Hyundai. Jadi ini adalah sentuhan pertamanya dari Choi Sohyeon di liga profesional bersama dengan Respak ya. Jangankan dia, Yom Hae-son pun masih pontang-panting guys untuk ngasih umpan ya. Jadi memang susah sih kalau race-nya kayak gini bro ya. Zanetti defense-nya lumayan bagus guys. Jadi cobalah ya. I don't know ya. Ini opini Myong sih ya. Walaupun tadi Myong bilang ya, belum tentu Swan-woo nih kalau bermain jadi opposite akan lebih bagus daripada Zanetti. Tapi minimal buat Zanetti kalau dia bermain jadi outside hitter,
kemungkinan akan lebih bagus ya. Tapi ini masih kemungkinan ya. Opini dari Meong pribadi bro. Nah ini guys ya mengenai Wipawi buat kalian yang masih bertanya-tanya bro ya. Injury bad news. Jong Kwanjang's change is announced. Director Kohejin said Wipawi ya I'm going to decide it soon. Oke, jadi dari Kohejin ya walaupun masih belum ada ketentuan, masih belum ada informasi ya apakah Kohejin ini akan mengganti Wipawi atau tidak, tapi di sini pernyataan dari Kohejin dia akan segera menentukan sikap secepat mungkin ya, apakah akan mengganti Wipawi atau tidak. Nah, jadi masih sekali lagi bro ya, tidak ada atau belum ada kabar resmi dari Respak akan mengganti Wipawi ya, tapi setidaknya Kohejin berjanji akan menentukan sikap lebih cepat ya mengenai Wipawi guys ya, apakah akan diganti atau tidak bro. Karena kalau kita lihat guys ya di tim-tim lain ya, jika hanya satu pemain asing yang bermain mereka kewalahan guys ya. GS Caltech ditinggal Reina mereka kalah beruntun ya, enggak beruntun sih, kalah 2 kali baru ya. Kemudian Haibas kemarin ditinggal oleh Tanacha mereka juga kalah ya. Respak tanpa Wipawi ya, jadi ini bro ya polanya di musim ini ya, polanya kalau cuman ada satu pemain asing, entah itu pemain Asia doang atau pemain asing doang yang bermain, yang satunya cedera, maka tim itu sedang ada tren yang buruk ya, tren dari high pass win streaknya terputus, dari GS Caltech juga 2 kali beruntun kalah ya, tinggal Reina guys. Reina udah balik ke Jepang ya untuk pemulihan lutut. Nah, sementara Respak ini dari awal musim belum ada tanda-tanda guys Wipawi ini mau diapain gitu ya. Jadi ini kalau misalnya Respak akan mengganti Wipawi maka ya masih akan carinya dari drafting kemarin ya, belum bebas guys ya. Kemarin ada Goyerim disia-siakan, diambil paper. Bro, Respak aja ngambil Choi Sohyun pun gratisan guys. 50 juta bro harganya Choi Sohyun, itu anggap aja gratisan guys ya. Mungkin bisa ngambil pemain Jepang sih ya kalau menurutku guys, OH-nya. Mungkin nggak bagus ya, tapi ngambil aman lah ya. Untuk Jepang kurasa standarnya tinggi ya daripada negara lain guys. Ada Ilbon lagi. Mana ya Ilbon. Ini nih. Justice udah ada, Shimamura udah ada. Ilbon, Maria Mada. Ini ada Maria Mada. Tapi udah tua guys, 35 tahun dia. Outside hitter dan libero. Ya Maria Mada ini guys. Kemudian Ilbon ini ada Shizuku Kikuchi. Setter dan opposite. Lumayan tinggi bro. 173 oke lah ya. Shizuku Kikuchi. Dia setter opposite. Oke. 26 tahun. 173. Ilbon lagi, Ilbon ini ada Shuna Omoto, middle blocker dan opposite, kayaknya nggak butuh. Ilbon lagi ini ada Miku Isogai, 175 not bad ya. Miku Isogai bro, 25 tahun, tingginya di 175 not bad, opposite bisa, OH bisa dia. Ada Ilbon lagi libero ini, ada Yurika Mizoguchi. Ini pemain-pemain Jepang banyak yang ikutan berarti ya tahun ini ya. Banyak yang ikutan drafting guys. Ilbon udah habis ya. Oh ini ada satu lagi nih, Mami Uchiseto. 34 tahun ya, udah tua bro. Liga di negara lain juga lagi on the way, lagi berjalan ya. Di Liga Jepang lagi berjalan, Liga Turki juga udah berjalan. Liga Indonesia ya walaupun dari Indonesia nggak ada yang daftar sih ya tahun ini ya. Dari Indonesia nggak ada yang ikut drafting ya. Untuk yang ceweknya guys. Yang cowok kemarin ada ya. Cowok banyak bro. Termasuknya Farhan ya. Farhan? Enggak ya, Farhan nggak ikut guys. Yang cowok tuh pokoknya ada banyak lah ya yang daftar di Liga Korea guys. Nah itu pada keras banget minta ganti, tapi pada nggak mastiin kalau yang bisa ganti itu udah ada klub atau belum. Ya itu guys, ya resiko ya, karena mengganti pemain di tengah musim itu sulit ya, mencari pemain pengganti di tengah musim yang juga negara-negara yang juga lagi jalan kompetisinya juga sulit guys ya.